Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Kelas 10. Ustaz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini anak-anak Ustaz. Baiklah anak-anak Ustaz, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu di bab terakhir ya anak-anak Ustaz. Di bab keempat ini mengenai pengolahan bahan kewirausahaan, pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Baiklah anak Ustaz, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, Ustaz ingin ingatkan antum kembali agar dapat mengirimkan tugas-tugas yang belum antum kerjakan anak-anak Ustaz. Baiklah, di materi ini ya kita tentunya sudah tahu apa itu bahan makanan hewani, ya, itu bahan makanan yang berasal dari hewan, ya. Tetapi di sini kita akan membuat sebuah usaha pengolahan awetan makanannya. Jadi bahan-bahan makanan hewani ini akan diawetkan menjadi sebuah wirausaha anak-anak Ustaz, ya. Nah, di sini Ustaz ingin sampaikan bahwa selalu Ustaz ingatkan kepada kita bahwa wirausaha makanan akan selalu menarik ya perhatian dan mempunyai prospek yang cukup tinggi anak-anak Ustaz. Karena apa? Karena setiap manusia yang hidup pasti dia membutuhkan makan, ya, membutuh makanan. Jadi sebenarnya wirausaha makanan ini, ya, usaha makanan kuliner ini sangat memiliki prospek yang cukup baik ya anak-anak Ustaz. Nah, di semester 1 kita sudah mempelajari tentang awetan makanan dari bahan nabati. Ya, di sini kita di semester 2 ini akan melanjutkannya, awetan juga tetapi berbahan hewani. Baiklah anak Ustaz, sumber daya alam dari nabati, begitu pun sumber daya alam dari hewani di negeri kita ini cukuplah melimpah ya anak Ustaz, ya. Seperti dari bidang peternakan ada seperti sapi, kambing, ayam, bebek dan lain-lain. Ya, ini merupakan sumber makanan dari hewani. Ya, sumber lain dari bidang perikanan juga cukup besar. Ya, mau baik laut maupun darat ya anak Ustaz. Karakteristik dan sifat sumber daya alam hewani relatif sama dengan sumber daya alam nabati, tetapi sumber daya hewani ini perlu penanganan yang lebih ekstra. Karena apa? Karena pada dasarnya bahan dari hewani ini ya cukup banyak air terkandung di dalamnya, jadi harus lebih ekstra lagi dalam penanganan karena berbeda dengan yang nabati ya anak-anak Ustaz, ya, umurnya bisa lebih panjang dibandingkan hewani. Jadi penyimpanan dan distribusinya pun harus menggunakan pendingin sehingga tidak mudah dan tidak murah. Jadi pengolahannya hewani ini anak-anak Ustaz, ya, jadi lebih sulit ya, dan biayanya juga tidak murah. Karena apa? Karena dia butuh pendingin ya kalau kita ingin menyimpannya. Kemudian teknologi kembali pengolahan ya menjadi suatu solusi ya untuk memberikan alternatif penanganan sumber daya alam hewani ini agar bisa mempunyai nilai tambah yang lebih baik ya. Nah, tentunya anak-anak Ustaz
eh, kita bisa melihat ya berbagai macam olahan-olahan ya yang dapat dihasilkan dari bahan hewani ini, seperti contohnya ya kornet, kemudian sarden, abon ya. Ada juga susu ya anak-anak Ustaz, termasuk ini susu, ikan asin, telur asin dan banyak lagi. Ya, ini semuanya adalah sumber daya alam yang sangat melimpah yang ada di tempat kita ini anak-anak Ustaz. Berikutnya adalah perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Jenis usaha makanan awetan dari bahan hewani ini sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam hewani yang ada di daerah masing-masing, sehingga berbasis bahan baku lokal. Jadi ini penting anak-anak Ustadz ya, memperhatikan bahan baku yang ada di daerah setempat ya. Hal ini akan menekan harga produksi ya dari pokok tersebut karena bahan baku tidak memerlukan biaya transportasi. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Ini penting kita memperhatikan sumber daya alam yang ada sehingga bisa menekan biaya produksinya. Industri makanan adalah industri yang terkait dengan ketersediaan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi bagi kehidupan manusia. Produk makanan berdasarkan bahan baku dasarnya terbagi menjadi dua. Nah, ini anak-anak Ustaz tentunya sudah tahu, yaitu nabati dan hewani. Ya, makanan awetan dari bahan hewani adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam hewan yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai dan dikemas dengan baik. Baik menggunakan pengawet ya yang sesuai kriteria BPOM ya, maupun tidak sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Makanan awetan berasal dari bahan berbagai macam ya, yang bervariasi dan tepat ya, dapat kita lihat di setiap daerah. Ya tentunya ya anak-anak Ustadz, kita bisa lihat banyaknya sumber daya alam di satu daerah ya, yang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah jenis makanan awetan juga ya, seperti ada ikan sale contohnya, itu anak-anak Ustaz ya. Nah, ini anak-anak Ustaz ada sebuah ini anak-anak Ustaz ya, sistem pengolahan makanan bahan dari hewani ya. Makanan berdasarkan kadar airnya dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah ya, makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan. Sementara makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkan sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Menurut bahan bakunya, makanan dikelompokkan pada makanan yang berbahan hewani dan berbahan nabati ya anak-anak Ustadz. Nah, ini kita sudah lihat bahwa
pengembangan makanan awetan dari makanan hewani terbagi menjadi dua bagian, ya, yaitu pengembangan pengolahannya dan pengemasannya. Ini yang penting, ya. Selain diolah juga ada proses pengemasan. Ya, makanan awetan, baik makanan ataupun minuman yang diproduksi di suatu daerah merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Ya, berbagai makanan awetan dari bahan hewani di berbagai daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah tersebut. Ya. Wirausaha di bidang ini dapat menjadi pilihan yang sangat tepat karena kita lebih banyak mengenal produk makanan awetan daerah kita daripada daerah orang lain, ya. Tentunya anak-anak Ustadz juga sudah tahu, ya, kalau antum berasal dari daerah Sumatera misalnya, daerah Medan, antum tahu apa tuh cirinya makanan awetan hewani khas daerah Medan. Apa contohnya anak-anak Ustadz? Ya, ikan teri contohnya bisa, ya, termasuk juga ada juga ikan asin juga, ya. Ini termasuk, ya, jenis awetan, ya, yang ada di daerah kita. Ya, ini juga sudah sempat kita pelajari, ya, pengolahannya, ya, dengan suhu tinggi, ya, kemudian suhu rendah, iradiasi, dan dengan bahan kimia. Nah, ini contohnya anak-anak Ustadz, ya, ikan asin. Nah, ini pengemasan, ya. Kemasan sangatlah penting, ya, berfungsi untuk menjaga agar produk tetap, ya, higienis dan awet, mudah dikonsumsi dan mudah didistribusikan. Ya, kemasan yang melekat pada produk tersebut, ya, disebut dengan sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk didistribusikan disebut dengan kemasan tersier. Nah, ini ada, tentunya ini sudah pernah kita pelajari anak Ustaz, ya. Ada jenis kemasan primer, ada kemasan sekunder, dan ada kemasan tersier. Kemasan untuk produk makanan fungsional setengah jadi berbeda dengan produk makanan fungsional jadi yang siap dikonsumsi. Produk makanan, ya, pada produk makanan proses pengemasan berkaitan erat dengan proses pengolahannya. Nah, ini ya anak-anak Ustaz, ya. Ini pengemasan ini sangat berkaitan sekali dengan pengolahan, ya, pengemasannya. Jadi pengemasan berperan penting dalam menentukan keawetan produk makanan yang dikemas. Ya, jadi kalau antum untuk produk-produk awetan ini, jika antum tidak mengemasnya tidak sesuai dengan pengolahannya, nanti bisa makanannya bisa rusak, ya. Ya, karena pengawetan ini butuh, ya, pengemasan yang sesuai dan yang baik. Pengemasan berperan penting dalam menentukan keawetannya, anak Ustaz. Kemasan makanan mempunyai tujuan untuk melindungi dari pengaruh lingkungan seperti uap air dan mikroorganismenya. Kemasan juga berfungsi melindungi produk makanan dari benturan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bentuk isi dan kemasan. Ya, kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk makanan disebut dengan kemasan primer. Nah, jadi penting nih anak Ustaz, kalau misalnya antum contohnya nih, antum membuat sebuah produk telur asin contohnya. Jika antum kemasannya tidak baik, ya, tentunya ini akan bisa merusak makanannya. Ya, jadi kemasan telur ini antum
upayakan bisa jika terbentur tidak merusak makanannya. Kemasan juga berfungsi untuk penanganan atau memudahkan penanganan produk, distribusi, memberikan informasi dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Pada kemasan harus dicantumkan keterangan informasi teknis tentang produk makanan yang ada di dalamnya. Nah, jadi bisa kita buat sebuah informasi-informasi ya tentang apa yang ada di dalam kemasan itu, ya. Kemudian kemasan yang bersentuhan langsung itu disebut dengan kemasan primer ya. Anak-anak Ustadz tentunya sudah tahu ya. Jadi misalnya kita ada kemasan yang di bagian terluarnya itu kita bisa sentuh langsung sama kemasan itu disebut dengan kemasan primer. Kemasan juga berfungsi untuk penanganan atau memudahkan penanganan produk, distribusi, memberikan informasi dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Nah, ya. Ini ada beberapa fungsi ya kemasan ini ya anak-anak Ustadz ya. Selain dia bisa memudahkan ya penanganan produk atau distribusi, memberikan informasi, juga bisa menjadi sebuah daya tarik bagi pembeli. Ya, misalnya antum membuat kemasan itu dengan menarik, dengan warna-warna yang cerah ya. Ini bisa menjadi sebuah daya tarik. Pada kemasan harus dicantumkan keterangan dan informasi tentang teknis produk makanannya ya, seperti misalnya beratnya berapa, kemudian kandungan bahan-bahannya apa saja, dan masa kadaluarsanya ya, itu harus dicantumkan anak-anak Ustadz. Keterangan ini biasanya dicantumkan pada kemasan sekunder ya, di kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini ya, adalah kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan produk makanannya, melainkan digunakan pada bagian luar kemasan primer. Kemasan yang digunakan untuk didistribusikan jarak jauh adalah kemasan tersier yang dapat memuat beberapa kemasan sekunder. Itu anak-anak Ustadz ya. Paham anak-anak Ustadz sampai di sini kira-kira? Ini kemasan primer yang ada di dalam ya anak-anak Ustadz ya. Contohnya kalau antum beli mie instan ya misalnya itu ada kemasan primernya ya, yang melapisi mie instan itu. Kemudian kemasan sekunder ya. Nah, misalnya kalau antum beli mie instan itu 1 kardus misalnya ya, ini sekunder. Kemudian tersier ya. Misalnya ini antum membeli beberapa kardus nih, beberapa kardus yang ada kemudian dikemas lagi, itu tersier. Ya, jadi ada 3 jenis ya kemasan ini. Ada 3 jenis ya anak-anak Ustadz kemasan ya, ini primer, sekunder, tersier ya. Mudah-mudahan antum sudah memahami sampai di sini mengenai kemasan, karena kemasan ini sangat penting anak-anak Ustadz ya. Nah, kemasan juga untuk produk makanan mempunyai persyaratan ya, persyaratan sebelum kita gunakan ya, kita putuskan untuk menggunakan pengemasan makanan dan minuman yang akan kita produksi. Nah, ini ada beberapa diantaranya, yaitu kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat didistribusikan ya. Misalnya keripik akan menjadi lembek ya, jika kemasan tidak dapat menahan H2O yang masuk melalui pori-pori. Nah, ini Ustaz ya. Kemudian kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas
sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. Kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali serta berdesain aktif. Kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalase toko atau swalayan. Nah, ini artinya yang tadi ya anak Ustaz ya, harus menarik ya. Ya, dapat menarik perhatian orang dengan bentuk yang unik, ya kan? Warna-warna yang menarik. Kemudian bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Nah, ini yang paling penting ya. Biasanya kemasan ini ketika sudah tidak terpakai akan menjadi sampah ya anak-anak Ustadz. Ini perlu kita pikirkan membuat sebuah kemasan yang bisa didaur ulang ataupun yang ramah lingkungan ya. Baiklah anak-anak Ustadz, sampai di sini kira-kira antum sudah memahami. Ya, ini Ustadz akan lanjutkan sedikit kali. Selain kualitas kemasan, hal yang harus diperhatikan adalah label dari kemasan produk makanan fungsional tersebut. 8 hal yang wajib ada pada label yang harus dicantumkan lengkap. Nah, ini anak-anak Ustadz, jika antum nanti membuat sebuah kemasannya, yang pertama itu adalah nama produknya ya. Namanya, antum mau buat produknya itu harus ada namanya. Kemudian nama dagang ya. Nama ini tidak boleh antum menggunakan nama yang sudah ada ya. Ada produk orang lain yang antum buat, itu tidak boleh. Nanti antum bisa dijadikan pemalsuan ya kalau seperti itu. Kemudian berat bersih atau isi berat bersihnya ya, atau isi bersihnya tergantung pada bentuk produk, padat atau cair. Untuk padat digunakan berat bersih dan cair digunakan isi bersih. Sedangkan untuk pasta boleh digunakan berat bersih atau isi bersih. Nah, ini ya, ini ada berbagai macam nih anak Ustadz ya, ada yang padat, cair, ada juga bentuk-bentuk pasta ya. Kemudian nomor pendaftarannya ya bisa diperoleh di BPOM ya, atau di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat untuk industri menengah besar ya, ataupun untuk industri mikro dan kecil. Nama dan alamat produsen ya, nama perusahaan, nama kota tempat produksi, kode pos, nama negara jika untuk diekspor ke luar negeri. Kemudian tanggal kedaluarsa. Nah, bisa ini harus ada ya anak Ustadz, karena ini makanan ya, dia pasti ada masanya ya, kadaluarsanya. Ya, ditulis baik digunakan sebelum, nah, seperti itu. Kemudian komposisi ya, ditulis diurutkan dari yang penggunaannya terbanyak, nah, ya terbanyak penggunaannya. Kemudian kode produksi, kode yang digunakan dipahami oleh internal perusahaan untuk kepentingan pengawasan mutu produk. Nah, jadi antum harus berikan kode setiap makanan-makanan yang akan antum keluarkan. Itu ya anak Ustadz. Baiklah, ini ada beberapa tadi yang harus diperhatikan ya. Perhatikan dalam membuat sebuah kemasan ya anak Ustadz. Nah, baiklah, anak Ustadz ini bisa mencatatnya ya, karena kemasan ini sangat penting, ini pengemasan anak Ustadz dalam sebuah produk makanan. Baiklah anak-anak Ustadz, mungkin sampai di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan untuk materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini
dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ya, untuk hal-hal yang belum jelas ya, agar antum bisa menanyakannya kepada Ustadz ya. Baiklah anak Ustadz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Tertutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.